Panggilan beribadah. Terpujilah Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus yang telah menggenapi janjinya seperti yang dikatakannya di dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Terpujilah Tuhan Allah yang Maha Kasih yang telah membela kita. Penggenapan janji Allah itu adalah peristiwa turunnya Roh Kudus. Itulah sekarang yang kita peringati, kita rayakan dan kita syukuri. Dengan demikian, marilah kita bersama-sama di dalam persekutuan yang kudus bersama dengan Allah di dalam ibadah kita. Marilah kita bernyanyi dari buku Ende nomor 102 ayat pertama sampai dengan ayat yang kedua. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkau yang mengajar dan menerangi hati orang-orang percaya melalui Roh Kudus. Bukalah mata hati kami juga dengan Roh-Mu, agar kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu, dan hati kami penuh damai dan sukacita dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 462 ayat pertama dan kedua.
Hukum Tuhan untuk kita pada peringatan turunnya Roh Kudus hari ini tertulis dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 7 sampai dengan ayat 8. Demikian bunyinya. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita kembali bernyanyi nomor 424 ayat pertama dan kedua. Marilah kita berdoa memohon pengampunan dosa kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkaulah Tuhan yang menganugerahkan Roh-Mu yang kudus kepada kami orang yang hina ini, supaya kami diajari, dipimpin, diterangi dan dikuduskan, serta dikuatkan untuk menghayati firman-Mu. Roh-Mu kudus mempersatukan kami yang Engkau pilih, agar saling menerima dan mengasihi selaku anggota tubuh Kristus yang kudus. Dari jurang yang dalam kami berseru kepadamu, ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suara kami, biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonan kami. Jika Engkau, ya Tuhan, mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan. Dengarkanlah suara jeritan kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami berterima kasih dan memuji nama-Mu karena kebesaran dan kemuliaan yang Engkau nyatakan kepada kami. Kami bersuka cita karena Engkau telah menganugerahkan Roh Kudus kepada kami. Namun kami mengingat penderitaan kami dan penderitaan bumi ini yang diakibatkan pandemi COVID-19 yang sedang kami hadapi saat ini. Kasihanilah kami, dan segeralah kiranya berlalu pandemi COVID-19 dari muka bumi ini, seperti yang telah Engkau perbuat kepada bangsa-Mu keluar dari perbudakan Mesir, yang dipimpin oleh hamba-Mu Musa, yang menaruh Roh Kudus-Mu dalam hati mereka, yang membelah air di depan mereka, yang menuntun mereka melintasi samudra raya, seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami, berkatilah gereja-Mu selama di dunia ini. Walaupun gereja-Mu menghadapi kesusahan karena pandemi COVID-19 ini, namun Engkau melimpahkan rupa-rupa karunia kepada jemaat-Mu, agar semakin bertambah pemberita Injil, pengajar,
dan yang rela mengasihi sesamanya manusia. Pakailah gerejamu menjadi saluran berkat kepada dunia terhadap yang berkekurangan dan yang berkesusahan. Berkatilah dan kuatkanlah para pelayan di gerejamu. Terangi dan berkatilah persekutuan orang Kristen di gedung gereja, di sekolah dan di rumah masing-masing. Teguhkanlah iman jemaatmu dimanapun berada. Kalaupun harus menghadapi penderitaan seperti ini, namun kami percaya Engkau akan mengakhiri penderitaan ini karena pengasihan-Mu, dan Engkau akan menuntun kami dengan Roh-Mu kepada kesenangan. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kasihanilah kami dan ampunilah dosa kami. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami, orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami ini. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi Bukende nomor 194 ayat pertama dan keempat. Nats Epistel
yang ditetapkan untuk kita pada hari Minggu Pentakosta pertama hari ini tertulis dalam kitab Galatia pasal 5 dimulai dari ayat 16 sampai dengan ayat 26. Galatia 5 ayat 16 sampai dengan ayat 26. Kita membacanya secara responsoria atau secara bergantian. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, Kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta yang memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Bukende nomor 464 ayat 1 dan ayat 3. Tuhan
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita kembali bernyanyi dari buku ND nomor 640 ayat pertama. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Khotbah Minggu Pentakosta yang pertama tertulis di dalam Yesaya 63 dimulai dari ayat 11 sampai 14. Saya akan bacakan. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa hambanya itu, di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka, yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya, yang menuntun mereka melintasi samudera raya seperti kuda melintasi padang gurun. Mereka tidak pernah tersandung. Seperti ternak yang turun ke dalam lembah, Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umatmu untuk membuat nama yang agung bagimu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Selamat memperingati hari turunnya Roh Kudus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, topik khotbah kita adalah Roh yang memimpin. Saudara-saudara, hari ini adalah hari besar bagi kita orang percaya, sebab kita di seluruh dunia merayakan peringatan hari turunnya Roh Kudus. Turunnya Roh Kudus sebagai jawaban
akan kegelisahan murid-murid Yesus ketika dia naik ke surga. Menurut para murid bahwa Yesus telah meninggalkan mereka, sehingga mereka seperti kehilangan Yesus. Dan hari ini adalah sebagai realisasi dari perkataan Yesus yang mengatakan, "Aku tidak akan meninggalkan kamu. Aku akan menyuruh Parakletos, Roh Kudus, untuk menghibur dan menyertai kamu." Oleh sebab itulah topik khotbah kita, Roh yang menuntun. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, topik kita ini terdiri dari dua kata, roh dan menuntun. Mari kita lihat saudara-saudara, apa itu Roh Kudus dan apa itu menuntun. Pengertian Roh Kudus. Roh Kudus menurut Kamus Teologia oleh Dr. R. Sudarmo mengatakan bukanlah sebuah kekuatan, melainkan oknum pribadi. Tugasnya adalah menyelidiki sesuai apa yang dikatakan oleh Paulus dalam 1 Korintus 2 ayat 10. Memutuskan, ia memberi rupa-rupa karunia. 1 Korintus 12 ayat 11. Dan juga ia mengajar seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Yohanes 14 ayat 26. Ia juga bersaksi seperti apa yang tertulis dalam Roma 8 ayat 16. Ia dicurahkan kepada jemaat pada hari turunnya Roh Kudus di Yerusalem, seperti yang tertulis dalam Kisah Rasul pasal 2. Roh Kudus mengilhamkan Alkitab. Tertulis dalam 2 Petrus 1 ayat 21. Ia disebut sebagai penghibur. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam perjanjian lama Roh Kudus itu telah ada ketika mau menciptakan langit dan bumi. Roh Allah melayang-layang di udara, disebut merahepet dalam bahasa Ibrani. Dia bertugas memberikan kemampuan pada orang tertentu. Dan juga Roh Kudus itu dijanjikan kepada semua orang, seperti apa yang dikatakan Joel 2 ayat 29 dan Yesaya 44 ayat 3. Dan akhirnya Roh Kudus itu datang di Yerusalem bagi seluruh orang yang percaya. Dan yang kedua, menuntun. Menurut KBBI, menuntun itu berjalan dengan memegang tangan atau menggandeng tangan orang lain. Menuntun itu menggunakan pedoman untuk melakukan sesuatu. Menuntun, membimbing, mengarahkan ke jalan yang benar. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ketika Yesus mau naik ke surga, Yesus telah memberi 3 pesan selain amanah agung. Pesan ini akan direalisasikan oleh Tuhan Yesus. Yang pertama, dia berpesan kepada murid-muridnya supaya mereka tidak gusar. Dia berkata, Tuhan Yesus akan datang segera. Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Dan pesan yang kedua untuk meneguhkan hati mereka, dikatakan jangan pernah berhenti mencari Tuhan, di dalam Kisah Rasul 1 ayat 11. Dan pesan yang ketiga, saudara-saudara, Tuhan memberikan seorang penolong, yaitu Parakletos, Roh Kudus. Inilah yang kita pestakan hari ini, roh yang menuntun. Kitab Yesaya ini, saudara-saudara, menggambarkan
seluruh totalitas kehidupan bangsa Israel, mulai dari rencana pembuangan sampai ke dalam pembuangan dan juga sampai keluar lagi dari pembuangan. Tuhan yang menuntun, Tuhan yang mengarahkan hidup mereka. Namun saudara-saudara, mereka tidak mau mengikuti Tuhan, dan juga mereka mengandalkan pikirannya, sehingga mereka mengalami zaman-zaman yang memprihatinkan. Dan inilah yang diceritakan oleh Yesaya di dalam 3 zaman itu. Dan itu juga yang tertulis di dalam buku Yesaya dalam pasal 1 sampai 39 adalah keadaan bangsa Israel sebelum terbuang. Dan pasal 40 sampai 55 keadaan bangsa itu sudah di dalam pembuangan. Dan pasal 56 sampai 66 keadaan bangsa Israel itu telah kembali dari pembuangan. Ketiga masa sebelum pembuangan, di dalam pembuangan, dan sesudah kembali dari pembuangan, Tuhan selalu menyertai dengan caranya sendiri. Tetapi mereka tidak mau bertobat, apalagi sesudah pembuangan mereka mengalami krisis iman. Artinya lebih parah krisis iman dari krisis ekonomi, dari krisis politik, atau krisis pangan, dan lain-lain. Sebab bangsa Israel sesudah mereka bebas dari pembuangan hanya mementingkan dirinya, keluarganya, daripada Tuhan. Mereka menganggap keluar dari perbudakan karena kekuatan mereka. Mereka berkata mereka bisa keluar tanpa ikut campur Tuhan. Mereka menjauh dari Tuhan. Mereka terobsesi pada dewa-dewa yang disembah di Babel. Hal inilah yang mendukakan hati Tuhan. Tuhan seakan-akan mereka buat sebagai pelengkap di dalam kehidupannya. Inilah yang kita sebut krisis iman. Padahal kasih setia Tuhan, atau yang dikatakan dalam bahasa Ibrani Hesed, ini berlaku bukan hanya di dunia ini. Lain dengan kasih setia manusia, itu hanya berlaku di sini dan di dunia ini. Tetapi kasih setia Tuhan atau Hesed itu tidak sekali, tetapi terus menerus akan menyertai kehidupan kita. Dapat kita lihat saudara-saudara, bagaimana Tuhan menuntun kehidupan mereka ketika mereka terbuang ke Asyur. Kasih setia Tuhanlah yang menyelamatkan mereka. Kasih setia Tuhanlah yang membimbing kehidupan mereka. Dan juga saudara-saudara, ketika mereka diperbudak di Babilonia, kasih setia Tuhanlah yang menyelamatkan. Dan juga saudara-saudara, ketika mereka diperbudak di Mesir, kasih setia Tuhanlah yang menyelamatkan. Inilah kebaikan Tuhan atas bangsanya. Sebenarnya mereka harus tunduk kepada Tuhan karena mereka telah merasakan kasih setia Tuhan itu sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, sekarang bagaimana kita agar mendapat keselamatan dan bertemu dengan Yesus atas kesetiaan Allah yang terus-menerus dalam kehidupan ini? Dan apa upaya yang kita lakukan, saudara-saudara? Roh penuntun telah diberikan kepada kita, yaitu Roh Kudus. Dialah yang menuntun kita agar sampai kepada Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang Majus dituntun oleh bintang timur sampai ke Bethlehem, akhirnya berjumpa dengan Yesus. Karena tuntunan bintang timur itu,
Di dalam 2 Petrus 1 ayat 19 dijelaskan bahwa bintang timur tidak lagi bersinar di Bethlehem, tetapi terbit dan bersinar di hati kita sesuai dengan apa yang dikatakan dalam 1 Yohanes 3 ayat 24. Oleh sebab itulah sekarang kita dituntun oleh Roh Kudus tidak lagi menuju ke Bethlehem, melainkan menuju hati kita. Oleh sebab Yesus bersemayam di dalam hati kita, seperti apa yang dikatakan oleh Paulus dalam 1 Korintus 6 ayat 19. Rencana Tuhan di dalam hidup kita adalah rencana keselamatan. Namun kita sering lupa dan tidak mau dituntun oleh Tuhan, sehingga kita tersesat seperti anak yang hilang yang ada di Lukas 15 itu. Tapi sekarang saudara-saudara, nats ini mengajak kita supaya kita tetap di dalam tuntunan Tuhan. Sekarang berpalinglah, Tuhan akan menuntunmu. Datanglah dari segala kekuranganmu, dari segala kelemahanmu, dari segala kejahatanmu. Sadarlah dan bertobatlah. Tuhan menunggumu dan segala sesuatu ada di rumah Bapakmu. Tuhan akan menuntun engkau sampai ke rumah Bapa. Engkau tidak akan tersesat dalam kehidupanmu, karena Roh yang menuntun kamu sampai ke tujuan akhir hidupmu. Tuhan telah berjanji tentang kasih setia di dalam Yesaya 46 ayat 4. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai putih rambutmu aku akan menggendongmu. Aku telah membuatnya dan aku akan menggendong. Bahkan aku akan membawa dan akan menyelamatkanmu. Itulah kasih setia Tuhan. Tuhan akan menyertai, melindungi, menuntun, menjaga, dan memberkati kebutuhan kita dari sejak semula sampai masa tuamu. Bukan hanya sampai di dunia ini, namun sampai di surga nanti. Nyatakanlah di dalam hidupmu buah-buah roh sebagai pertanda bahwa engkau telah menerima roh penuntun, seperti apa yang dikatakan epistel tadi di dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23. Hiduplah di dalam kasih, hiduplah di dalam sukacita, hiduplah di dalam damai sejahtera, hiduplah dalam berkesabaran, hiduplah dalam berkemurahan, hidup dalam kebaikan, hidup dalam kesetiaan, kelemah lembutan, hidup dalam penguasaan diri. Karena tidak ada hukum yang menentang hal itu. Itulah pertanda saudara-saudara bahwa kita merayakan Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus pada saat ini, supaya kita dipenuhi dan dituntun sampai bertemu dengan Yesus yang naik ke surga. Karena kita akan naik ke surga bersama-sama Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Bagimu dan bagiku telah disiapkan oleh Tuhan Yesus tempat yang kekal. Amin. Kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan, karena Engkau adalah Tuhan yang selalu memberikan kasih setiamu. Sejak Engkau ciptakan kami Tuhan, kasih setiamu tidak pernah berubah. Walaupun kami kadang berdosa, tetapi kasih setia Tuhan tetap untuk selama-lamanya sampai saat ini. Tuhan, Engkau tahu apa yang kami hadapi, apa yang dihadapi oleh gerejamu sebagai pergumulan karena musibah pandemi COVID-19 yang tak kunjung reda. Berikan Tuhan kekuatan bagi kami. Jauhkan Tuhan musibah itu dari jemaat-Mu. Dan Engkau Tuhan akan mengusir pandemi itu, sehingga
tidak ada yang menakuti kami di tengah-tengah kehidupan kami selama kami di dunia ini. Karena kami tahu Tuhan, hanya Engkau yang berkuasa atas langit dan bumi. Ketika Engkau berfirman, musibah itu tidak akan bertahan di dunia ini. Oleh sebab itu Tuhan, berkatilah seluruh gerejamu, agar dapat kami berkumpul di gerejamu untuk memuji memuliakan namamu. Teguhkan hati setiap jemaatmu, dan jauhkan mereka dari segala pencobaan. Terlebih Tuhan, gerejamu yang ada di distrik ini dan jemaatmu, Engkau yang memberkati, melindungi, dan menuntun kehidupan mereka. Seperti khotbah kami pada saat ini, Engkau sudah datang untuk menuntun kami supaya kami sampai kepada Tuhan bersama-sama menikmati hidangan yang telah Kau siapkan bagi kami, yaitu kehidupan yang kekal. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita memuji Tuhan dan bernyanyi dari buku ND 645 ayat 1 dan 2 sambil mengumpulkan persembahan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, teguhkanlah hatimu, sebab Roh Allah yang menuntunmu kepada kesenangan. Karena itu tetaplah berpengharapan yang hidup kepadanya. Ingatlah selama kita masih di dunia ini, kita pasti menghadapi kesusahan, penderitaan dan kesengsaraan. Tetapi kalau kita berpengharapan yang hidup kepada Allah dan kepada janjinya, kita akan memenangkan segala perkara yang terjadi pada kita sampai akhir. Firman Tuhan berkata dalam Yesaya 63 ayat 14, seperti ternak yang turun ke dalam lembah, Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah Engkau memimpin umat-Mu untuk membuat nama yang agung bagi-Mu. Terpujilah Tuhan Allah yang menuntun kita kepada kesenangan. Janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki, tetapi hiduplah oleh Roh dengan berbuahkan kasih, suka, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Sebab itulah yang dikehendaki Allah untuk kita lakukan untuk menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, tidak ternilai besarnya anugerah-Mu kepada kami, karena Roh Kudus Engkau menganugerahkan kepada kami orang yang hina ini. Pemberian-Mu melebihi dunia dengan segala isinya. Kami berterima kasih dan memuji nama-Mu karena kebesaran dan kemuliaan yang Engkau nyatakan kepada kami. Curahkanlah Roh Kudus kepada jemaat-Mu dan orang-orang percaya yang setia dan taat kepada Yesus Kristus Tuhan kami, agar kami diajar, dipimpin, diterangi, dan dikuduskan serta dikuatkan untuk menghayati firman-Mu. Ya Roh Kudus, persekutukanlah jemaat yang Engkau pilih, agar saling menerima dan saling mengasihi selaku anggota tubuh Kristus yang kudus. Sinari dan terangilah hati kami, agar kami mengenal segala dosa dan kesalahan kami, dan agar kami setiap hari disucikan dan diperbaharui serta layak bersekutu di dalam jemaat-Mu yang kudus dan am. Tolonglah kami agar tetap menyadari bahwa kami telah diperdamaikan dengan Allah. Dengan penuh keyakinan kami dapat berseru, Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, limpahkanlah rupa-rupa karunia kepada jemaat-Mu, agar semakin bertambah banyak pemberita Injil, pengajar, dan yang rela mengasihi sesama manusia. Terangi dan berkatilah persekutuan orang Kristen di gedung gereja, di sekolah dan di rumahnya masing-masing, agar mereka sadar akan persekutuan di sorga kelak. Bangunkanlah orang yang tertidur dan berilah kekuatan kepada orang yang lemah. Sadarkanlah orang fasik dan tegar hati supaya mereka bertobat dan meninggalkan kejahatan mereka. Berilah hikmat kepada orang yang rendah hati dan hiburkanlah orang yang sengsara dan menderita agar tidak dicemoohkan dunia ini. Lindungi dan tinggallah bersama orang yang teraniaya karena iman kepada Kristus, agar mereka tidak khawatir akan bagaimana dan apa yang harus mereka katakan. Bimbinglah pemerintah, penguasa dan raja, agar mereka bertindak adil dan takut akan hari penghakiman-Mu kelak. Kuatkan iman kami, agar kami selalu yakin bahwa segala dosa kami telah diampuni, dan kami akan Engkau antar kepada hidup yang kekal. Teguhkanlah pengharapan yang hidup di hati kami, agar kami yakin bahwa walaupun sesudah kulit tubuh ini sangat rusak, tanpa daging pun kami akan melihat yang membangkitkan kami kembali dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Selamat Hari Pentakosta. Kami dari pengurus distrik 31 Medan Utara melakukan ibadah streaming ini di HKBP Ephrata bersama dengan pendeta kita, Pendeta Anaris Simatupang, Magister Teologi, dan bersama song leader dan pemusik serta operator yang handal untuk terlaksananya acara ini. Kami ucapkan dari distrik Horas